dan setiap sholawat dia berkata bahkan setiap sunnah baik itu mengantarkan lewat ini termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah hari ini berdasarkan tema yang disampaikan sebuah ini kita akan bahas adab kebetulan kita pakai adalah dari hidayah. Ini perkara yang sederhana karena setiap hari mesti kita komentar. Tidak tahu berapa kali sehari semalam. Tapi yang jadi masalah ada di sini. Kadang tak komentar. Karena bahwasanya karena salah satu diri orang yang sehat. Pokoknya ada. Kalau pembuangan ada, insyaAllah kita. Kalau pembuangan ada, insyaAllah kita. Ada orang yang sombong. Dan ini semua bahkan harus dibawa ke rumah sakit untuk buang dengan dulu pada 2019 antar jemaah umrah. Di dalam perjalanan ada seorang bapak tua itu susah buang air di atas pesawat. Setelah saya tanya, Pak, kenapa juga tidak bisa buang air di toiletnya pesawat? Pak Ustadz, saya ini tidak terbiasa buang air di toilet yang seperti ini. Jadi, saya biasanya buang air itu di tanah, di lantai. Karena di rumah saya begitu. Makanya, saya Ustadz, sudah sekitar 5 jam perjalanan, belum bisa buang air. Bolak-balik toilet, tidak bisa buang air. Sakit dia. Akhirnya, saya bilang begini saja Pak. Nanti kita hamparkan plastik ya di kabin pesawat. Karena kebetulan pesawatnya di charter. Jadi terserah travel mau diapakan kan sudah di charter. Kami minta sama pramugari disiapkan. Ternyata tidak bisa juga. Tidak bisa Pak. Kenapa juga? Saya tidak tahu kenapa. Memang tidak biasa. Karena tidak biasa. Walhasil kita transit di Uni Emirat Arab. Akhirnya terbetik dalam satu pikiran saya, bagaimana kalau bapak ini suruh turun saja keluar pesawat, suruh buang air di luar, ya. Saya bilang lumayan kalau buang air di Uni Emirat Arab kan, di luar negeri kan. Ternyata kata pramugari tidak bisa turun Pak. Kita ini transit hanya ngisi bahan bakar saja, bukan transit untuk ya cek visa dan lain sebagainya. Akhirnya sudah lanjut perjalanan sampai di Madinah itu sakit luar biasa. Akhirnya dia tidak sempat langsung diantar ke hotel, langsung diantar ke rumah sakit. Ini susah buang air ini. Makanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di antara kita pembuangannya masih lancar, insya Allah kita orang yang sehat walafiat. Makanya wajar kalau kita setelah buang air, setelah buang hajat,
kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Alladzi adhaba annil adha wa afani misalnya. Kalau tidak hafal ya alhamdulillah. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin ada yang mengatakan nanti, oh Ustadz Arman ini spesialis buang hajat, bahas masalah ini, spesialisasinya. Dan ini ada bagian yang sangat penting karena masuk kategori bagian daripada pembahasan taharah. Di sini kata Imam Al-Ghazali, fa idza qasadta baital ma, kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau ingin masuk baital ma, ke WC, ya tandas, orang Malaysia bilang baitul ma itu, kalau kita terjemahkan baitul ma ini kan, kata bait artinya kan rumah, alma air, rumah air. Tapi bahasa Arab tidak bisa kita terjemahkan ya kata per kata, karena kalau kita terjemahkan kata per kata sesat kita. Makanya banyak orang kadang dia tulisan Arab kemudian dia terjemahkan sendiri kata per kata, sesat dia. Ya. Katanya mustahik zakat salah satunya adalah ibnu sabil. Ibnun anak sabil, jalanan. Akhirnya diterjemahkan ibnu sabil, anak jalanan. Ini kan salah sudah. Makanya bahasa Arab ini tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Jadi ada satu ya kalimat itu yang harus diterjemahkan bukan daripada terjemahan asalnya. Yang seperti ini, Baitul Ma. Jangan sampai ada masjid nanti namanya Masjid Baitul Ma. Berarti banyak WC-nya di situ. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ingin masuk ke WC, ya liqada'il hajah, untuk menuntaskan hajat. Ya. Hajat di sini hajat buang air ya. Buang air kecil, buang air besar. Kalau hajat yang lain lagi kamarnya. Faqaddim fid dukhul, maka dahulukan ketika masuk rijalakal yusra, ya, kakimu yang sebelah kiri. Artinya kita harus bedakan nih, kita masuk ke mana. Jangan sampai nanti kita masuk masjid dengan masuk WC sama. Ini kan adab. Karena ada orang kadang begitu. Masuk WC, masuk masjid, sama saja. Yang mana yang duluan? Kalau kaki kanan yang duluan, itulah yang dipakai. Kalau kaki kiri yang duluan, ya kaki kiri yang dipakai. Atau kadang loncat masuk, sekalian dua-duanya. Ya. Jadi harus dibedakan. Ya. Ya, mungkin kita sering mendengarkan dalam hadis kan bahwa ya, baginda Nabi itu selalu at-tayamun, mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau sesuatu yang kotor itu menggunakan anggota tubuh yang sebelah kiri. Istinja ya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Sudah istinja pakai tangan kanan, habis itu langsung makan. Apa ndak bergizi itu makanan? Ya, nah itu. Jadi ada makomnya masing-masing. Makanya ini pendidikan buat kita. Artinya kalau kita sudah terlanjur masuk WC, ternyata kita masuk dengan kaki kanan, ya supaya jadi kebiasaannya kebiasaan yang baik, maka ndak apa-apa keluar dulu. Keluar. Lalu masuk dengan menggunakan kaki kiri. Ustaz, kebelet Ustaz. Ya repot juga kalau kebelet. Tapi itu tadi, ya bagusnya begitu.
Makanya tidak ada kita dapati kalau ada yang terlanjur kaki kanan, kemudian keluar lagi, kemudian masuk dengan kaki kiri. Katanya terlanjur sudah. Nah ini adab ini. Sederhana. Tapi diatur dalam agama. Ya. Kenapa? Supaya kita ini mampu membedakan mana masjid, mana tandas, mana WC. Ya. Penghormatan kita terhadap masjid itu beda. Masjid rumah Allah, tempat yang suci. WC tempat yang kotor. Makanya jangan sampai kita masuk dengan kaki yang sama, yang sebelah kiri. Artinya ini perkara yang makruh kalau kita masuk WC ya, menggunakan kaki yang sebelah kiri. Wa fil khuruj, dan ketika keluar ya, rijlakal yumna, nah, sebaliknya kaki yang sebelah kanan. Jadi rijlun itu kaki. Kalau kitab gundul itu kata rijlun dengan rojulun sama tulisannya. Cuma terjemahannya beda. Ya. Kalau rojulun itu jamaknya rijal. Rojulun, rojulan, rijal. Ya. Kalau rijlun, rijlani, arjul. Nah, beda. Tulisannya sama. Maknanya beda. Jadi kalau kata rijlun, kaki. Rojulun, laki-laki. Ya. Ini kalau orang salah baca kitab ini, dada barisnya langsung faqaddim rijlakal yusra. Dia baca faqaddim rajulukal atau rajulakal yusra. Dahulukan laki-lakimu yang sebelah kiri. Apa maksudnya? Apa anda bingung? Makanya di pesantren itu ya dipelajari ilmu alat, bukan hanya bahasa Arab, tapi ilmu alat dipelajari. Nahu, sharaf, bahkan balaghah. Itu tujuannya. Untuk memudahkan dalam menerjemahkan kitab. Saya ingat dulu di pesantren saya itu, kalau di pesantren kami itu dulu, muhadasah itu tidak terlalu penting. Yang penting kawaid. Makanya sampai juara nasional musabaqah qiraatil kutub. Kenapa? Karena kami berpikir kalau kami nanti selesai, untuk muhadas itu lebih gampang. Langsung saja kursus bahasa Arab untuk menghafalkan kosakata kemudian percakapan. Tapi kawaid susah. Itu menurut kami waktu itu. Akhirnya dulu itu kadang kalau ada pertemuan silaturahmi dengan pesantren lain, lucunya kadang teman-teman pesantren itu sudah berbahasa Arab, kita ngomongnya pusing. Karena kita tidak terlalu tekankan di muhadasah percakapan tadi. Oh, sudah ngomong bahasa Arab. Kami sudah isi kitab yang kita baca, yang kita hafal itu di pesantren, itu yang kita ngomongin bahasa Arab supaya kelihatan keren. Jadi udah ngomong. Jadi itu teman ngomong bahasa Arab semua kan. Ya sesamanya satu pesantren. Cuma kita tidak mau kalah. Saya pernah kadang langsung ngomong, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad' wa aqsamuhu thalatha. Ternyata isi kitab matan al-ajurumiyah. Jadi, yang dengar itu ngangguk-ngangguk gitu. Ismu wa fi'lu wa harfun ja'a li ma'na. Kadang inilah, yes. Di pesantren kayak gitu. Jadi kanan dan kiri ini harus tahu posisinya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala, dan jangan sampai ada yang menemanimu ketika masuk syai'an, sesuatu atau sedikit pun, alaihi ismullah ta'ala, yang di dalamnya atau padanya ada nama Allah, wasmu rasuli, dan nama rasulnya. Artinya kalau kita masuk WC jaga-jaga jangan sampai nanti ada yang ikut dengan kita sesuatu yang ada tulisan nama Allah dan rasulnya. Ini
Nggak boleh. Misalnya ada, ini kan kadang ada yang punya kalung atau gelang gitu ya, atau tasbih, ada tulisan Allah Muhammad. Ini nggak boleh bawa masuk WC. Nabi itu punya cincin. Cincin itu sekaligus tempel baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu tertulis Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Saat beliau masuk ke WC, beliau tanggalkan itu. Tidak dipakai masuk. Ya. Kenapa? Karena WC kan tempat yang kotor. Jangan sampai ada nama Allah dan Rasulnya. Ya. Cuma kan tidak semua tulisan Arab itu ya harus dihormati kan. Belum tentu tulisan Arab itu maknanya ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Ya. Ada beberapa waktu yang lalu saya dapati ada santri itu tulisannya di bajunya itu. Jadi kebetulan waktu itu ada yang nanya sama saya, Ustadz itu tadi masuk WC, tulisan bajunya itu tulisan Arab. Ternyata tulisan di bajunya itu apa? Tulisan Arab, betul tulisan Arab kaligrafi, tapi tulisannya bacanya apa? Ambiar. Ambiar. Jadi artinya apa? Gini kadang kan masyarakat tidak paham, yang penting tulisan Arab. Ada malah kaligrafi yang pernah beredar, itu baju di sablon, itu isi Injil, ditulis kaligrafi. Belilah orang Islam yang tidak paham nih. Nah, itu sempat ditarik di pasaran. Nah, itu. Jadi hati-hati. Jadi di sini kalau ada sesuatu yang ada tulisan nama Allah dan Rasulnya, jangan dipakai masuk WC. Ya. Termasuk yang pakai PCNU itu. Ini banyak saya lihat PCNU. Termasuk juga yang PC Muhammadiyah kan, ada PC Muhammadiyah juga ada tuh. Itu jangan karena nama Muhammad kan. Jangan dipakai masuk, lepas. Ustaz kalau saya lepas nanti hilang di luar. Nah itu. Ya. Karena kalau PCNU itu mungkin tulisannya tidak jelas karena talinya itu yang dimaknai oleh para muassis. Kalau yang logo NU itu ya sebenarnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'a, talinya itu. Ya, awalnya tulisan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu berubah jadi tali. Ya wallahu alam. Ya. Artinya penghormatan ya udah enggak usah dipakai masuk. Jadi itu. Ada yang nanya, HP. Ini HP, kasusnya HP ini. Nah, banyak orang kadang di HP-nya itu diinstal aplikasi Al-Quran. Diinstal aplikasi Al-Quran. Hadis. Ada Asmaul Husna. Yang nanya, bolehkah dipakai masuk? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa sejatinya kalau sudah diinstal, tidak boleh sama sekali dibawa masuk. Karena sama dengan Al-Quran. Tapi yang lebih longgar pendapat yang kedua sebenarnya, kalau aplikasinya tidak dibuka, maka sejatinya tidak masalah. Artinya kalau dibuka ini berubah tadi, yang awalnya HP menjadi Al-Quran digital. Tapi kalau tidak dibuka ya fungsinya sama, HP. Jadi HP. Ya nggak usah heran. Kadang kita punya HP diinstal Al-Quran, diinstal hadis, tapi dalamnya banyak foto-foto video yang aneh-aneh. Sama saja kan? Makanya itu tadi. Ditambah lagi, kalau HP ini tadi dihukumkan sama dengan Al-Quran, cobalah di bandara. Ya, simpan di luar. Keluar juga ma'assalamah itu. Hilang dia. Dibawa lagi orang. Makanya banyak yang lebih menghukumkan kalau aplikasinya dibuka. Jadi dia menjadi kitab hadis digital atau Al-Quran digital. Tapi kalau tidak dibuka, tidak masalah. Karena zaman sekarang banyak orang bawa HP masuk WC. Nah, kenapa lama betul di WC?
Ternyata TikTokan dalam WC. Ternyata di dalam nonton YouTube. Nonton YouTube-nya ceramah agama. Ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena dalamnya ada nama Allah atau menyebutkan di dalamnya ya, sesuatu yang berlafazkan lafzul jalalah. Ya. Makanya kalau azan berkumandang kita sementara buang hajat, meskipun disunnahkan menjawab seruan azan, dalam WC beda kasusnya. Jangan hayya 'alas shalah sementara buang hajat. La haula wala quwata. Jangan. Jadi itu ya. Jadi cukup di dalam hati saja, Pak. Dalam hati. Termasuk kalau ada yang mengucapkan salam. Ini coba memang aneh-aneh orang Indonesia. Kadang di WC pun nanya, "Assalamualaikum." Di WC. Karena menjawab salam kan wajib. Jangan juga dalam WC jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jangan dijawab. Waalaikumsalam, tidak apa-apa sebenarnya. Cuma itu tadi etikanya tidak ada. Saya nanya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya orangnya namanya Asmaul Husna, Ustaz? Abdul Jabbar, dia masuk WC. Apakah tidak boleh dia masuk WC? Itu tidak ada hubungannya. Maksudnya sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah dan Rasulnya atau menyebutkan nama Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ditanya siapa di dalam, jangan bilang si Jabbar. Karena itu Asmaul Husna kan? Abdul. Ya. Cuma kadang orang Indonesia begitu, sudah ditanya Abdul. Abdul siapa? Kepo betul. Intinya kalau sudah terkunci itu ada orang di dalam. Nah itu tadi karena kelamaan main TikTok di dalam itu. Ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah dan Rasulnya ketika kita masuk ke dalam WC. Ya. Apalagi kalau tulisannya itu di baju disablon. Bajunya disablon. Tulisannya itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan dulu itu banyak tuh yang suka sablon baju gitu. Pecinya begitu juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dipakai masuk WC. Ini bukan lagi Allah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai masuk WC. Enak aja dia kencing itu. Pakai baju itu. Makanya sebagian justru ada ulama memakruhkan hal yang seperti ini lantaran khawatir jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Ya. Makanya jangan sampai hanya tertulis saja kalimat tauhid itu. Harus kita patrikan, kita tanamkan di dalam hati kita. Itu. Jadi ada yang nanya lagi, bagaimana kalau dalam WC bisa ke orang zikir dalam WC? Boleh. Boleh zikir dalam WC. Kapanpun, dimanapun kita boleh berzikir kepada Allah. Cuma zikirnya zikir qalbi. Zikirnya hati. Jangan zikir lisan. Tahlilan di dalam. La ilaha illallah. Jangan. Atau buat tasbih. Subhanallah. Jangan. Dalam hati boleh. Gitu ya. Tapi jangan juga murojaah dalam WC. Diulang hafalannya dalam WC meskipun dalam hati kurang etis. Ya. Jadi itu. Jadi ini etika. Selanjutnya wala tadkhul hasir ra'si. Jangan kamu masuk WC dalam keadaan kepala terbuka atau tidak menggunakan penutup kepala. Ini jarang-jarang kita dapati ada orang masuk WC itu menggunakan penutup kepala. Tutup pakai handuk boleh,
sarung, tapi jangan pakai songkok. Terus yang songkok bukan untuk di dalam situ. Karena kalau kita pakai songkok, nanti jatuh di dalam. Ini penutup kepala. Ya. Itu sunnah itu ya. Jadi bagian daripada adab. Jadi kalau kita masuk ke WC, nah kan penutup kepala. Ya. Kalau tidak bisa ya jangan kepala, pakai tangan. Mungkin juga ada kaitannya bahwa dulu itu ya rata-rata tempat buang hajat itu kan tertutup, terbuka. Ya, sehingga harus penutup kepala digunakan. Supaya apa? Apalagi tempat yang terbuka, kalau ada orang yang buang hajat, supaya tidak ketahuan siapa yang buang hajat itu. Siapa tahu ada yang foto kan, siapa yang buang hajat, tidak penutup kepala. Makanya di kampung-kampung itu kan begitu tuh. Yang masih WC alami itu yang di sungai itu, sarung kan, tutup kepala. Warnanya sama. Ya, jadi warnanya pasti sama. Barangnya sama yang keluar. Tapi kita tidak tahu siapa itu punya barang. Ya. Ini pakai penutup kepala. Tidak ketahuan siapa. Wa qul inda dukhul, dan katakan ketika masuk, ya. Ini dukhul dengan khuruj. Ini dua kata yang berlawanan ya. Khuruj keluar, dukhul masuk. Ya. Makanya kadangkala kalau ada suami terlalu banyak khuruj keluar. Jadi kalau suami itu terlalu banyak khuruj keluar, maksudnya keluar rumah, ya, jalan ke sana kemari sampai berbulan-bulan baru pulang, itu kan khuruj namanya. Pasti kalau pulang ke rumah yang dilakukan dukhul. Ya. Ini. Jadi ketika masuk ke WC, disunahkan untuk membaca Bismillahi a'udzubillahi minar rijisin najas al-khabithil mukhbis. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita perhatikan ada beberapa redaksi juga ya dalam hadis ya tentang doa masuk WC. Ya, misalnya a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Ini beberapa riwayat yang digunakan. Kalau Imam Ghazali menggunakan riwayat ini. Kalau dalam hadis kan bismillahnya terpisah. Ya, bismillahnya itu terpisah. Ya, sebagian ada hadis khusus yang menjelaskan bahwa masuk minimal dengan menggunakan nama Allah, bismillah. Kemudian ditambah lagi dengan doa, a'udzubillahi minar rijisin najas. Ya, dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah minar rijisin najas, dari kotoran najas yang najis, al-khabith al-mukhbis, ya. Kemudian kejahatan, yaitu asyaitonur rajim, syaitan yang terkutuk, ya. Jadi kejahatan yang suka mendorong untuk berbuat jahat, yaitu syaitan rajim, syaitan yang terkutuk. Sebenarnya kalau tidak hafal ya sudah, auzubillahi minasyaitonir rajim, sama itu maknanya, ya. Minta perlindungan dari gangguan syaitan. Ini tempat yang kotor, banyak setan di dalam. Makanya kadang ada yang sementara buang hajat kerasukan, ya. Atau lama di dalam itu tadi. Kenapa lama di dalam? Pikirannya melayang-layang di dalam. Waktu sholat masih saja di dalam WC. Kayak macam di dalam warnet saja. Karena bawa HP tadi. Nah itu. Berarti setan ini dua jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti kalau di WC itu ada setan laki-laki, setan perempuan, berarti itu kampung setan di dalam situ. Ya.
Makanya kita minta perlindungan dari Allah. Wa indal khuruj, ini biasanya sampai jam berapa? Kita ambil mungkin sekitar 7 menit lagi ya. Karena biasanya kalau saya perhatikan kalau ada sudah yang gaya duduknya berubah, nah itu tanda sudah lama-lama itu. Ya. Enggak, nanti habis sholat, habis kita kajian, jangan langsung keluar. Kalau bisa sholat sunnah isyraq dulu. Ya. Dan dalam hadis kan dijelaskan tuh, man shallal ghadata fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, lalu setelah sholat subuh dia duduk sejenak, yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Ini kan dengan ceramah kan zikir juga. Summa shalla rak'atain, lalu dia sholat 2 rakaat. Ya, pada saat matahari terbit, sholat sunnah isyraq. Nabi mengatakan kanat lahu ka ajri hajjah, baginya sama dengan pahala 1 haji wa umrah dan 1 umrah. Bukan hanya sampai di situ, Nabi mengatakan di akhir hadis, tamma tamma tamma, sempurna sempurna sempurna. Tidak ada bedanya sama sekali. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Artinya apa? Amaliyah yang seperti ini kalau kita rutin lakukan setiap hari pun kita bisa mendapatkan pahala 1 haji, 1 umrah. Apalagi umrah sekarang dilarang. Ya. Makanya inilah alternatifnya. Jangan sampai kita ini yang sudah punya niat, sudah menabung, ternyata masih belum bisa berangkat, ya minimal kita sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Meskipun tetap dianjurkan berniat dan berusaha untuk menabung. Jangan juga, wah saya sudah dapat pahalanya, tidak usahlah menabung. Tidak, tetap berniat dan menabung. Wa indal khuruj, ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ghufranak. Biasanya kadang kita dapati ada yang cuma membaca ghufranak saja. Ya. Artinya ghufranak ini, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Alhamdulillahilladzi azhaba anni, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku ma yu'zini, sesuatu yang membuat aku sakit. Itu tadi kalau kita tidak buang hajat sakit itu. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan mengekalkan padaku sesuatu yang bermanfaat bagiku. Jadi tidak semua dibuang kan? Jadi kita makan, tidak semua yang kita makan itu dibuang. Ada yang jadi kotoran, ada yang jadi daging, ada yang jadi energi. Ya. Jangan dibuang semua. Lapar lagi. Terakhir, 1 alinea lagi kita baca. Ini sebenarnya waktunya singkat ini, tapi tidak apa-apa, kita yang penting adalah jadi tambahan informasi buat kita ya tentang adab ketika buang hajat. Wa yanbaghi an tu'iddan nabal. Ya. Dan hendaknya engkau mempersiapkan an-nabal. Nabal ini batu. Sebenarnya ini batu ini alternatif kalau misalnya nanti di dalam WC tidak ada air. Kalau dalam WC tidak ada air. Kan ada 2 macam itu cara bersuci dari kotoran. Istinja dan istijmar. Istinja menggunakan air, istijmar menggunakan benda padat. Nah, batu, tisu. Kalau di sini kan zamannya Al-Imam Al-Ghazali belum ada tisu, makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan batu. Kalau sekarang jangan diamalkan ini langsung batu kita bawa masuk. Tisu basah, ya kan?
Makanya dalam perjalanan apa ini naik pesawat kan? Jangan pakai batu. Naik pesawat pergi umroh bawa batu. Kenapa mau bawa batu? Buat istijmar nanti. Nggak usah. Ada tisu di atas. Tisu basah ya. Itu. Wa alla tastanjiya fil ma'i fi mawdi'i qada'il haja. Ya, wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il haja. Dan jangan kamu istinja bil ma' dengan air fi mawdi'i qada'il haja, di tempat buang hajat. Ini kan kalau misalnya WC-nya itu kita istinja di situ dengan air, khawatir nanti najisnya itu kemana-mana. Itu makanya dilarang menggunakan air di tempat buang hajat. Jadi ada tempatnya khusus. Atau kalaupun di situ ya sudah, disiram nanti. Disiram, dibersihkan. Karena kita ini di Indonesia, WC-nya unik. WC kita di Indonesia ini kan 3 in 1. 3 in 1 kan? Di situ juga buang air, di situ juga mandi, di situ juga wudhu. Karena kadang di WC ada keran kan? 3 in 1. Luar biasa hebatnya Indonesia, tidak mau repot kan? Kalau di luar negeri kan WC-nya itu ada khusus untuk buang air kecil, buang air besar ada. Ya. Tempat mandi lain lagi tempatnya. Makanya kadang jamaah umroh itu tadi kadang aneh-aneh. Ketika dapati WC yang bagus, rusak itu. Kenapa rusak? Karena tidak paham. Tempat kencing di situ buang hajat. Karena ada itu. Kalau di hotel-hotel yang bagus di Madinah itu ada memang tempat buang air kecil itu khusus. Kecil. Itu buang air kecil saja. Kadang buang air besar di situ. Bukan tempatnya. Apalagi bathtub. Ya bathtub itu tempat berendam itu. Kadang di situ dia kencing. Ya, di situ dia kencing. Nah, makanya ini kadang itulah fungsinya manasik. Di manasik itu bukan hanya tata cara, tapi hal-hal yang berkenaan dengan kondisi yang ada di lapangan. Makanya kadang jamaah-jamaah yang aneh-aneh itu yang tidak ikut manasik. Tidak ikut manasik. Kaget dia. Ya hanya di pesawat, jongkok dia pesawat, kencing di lantainya. Tak boleh. Itu kan banyak kabel-kabel itu. Jangan sampai gara-gara kita kencing di situ kecelakaan satu pesawat. Ini gara-gara tidak ikut manasik yang seperti ini. Tidak boleh kan? Boleh sama sekali. Di bawah itu. Lantai itu kabel-kabel itu. Gimana kalau koslet? Efek tidak ikut manasik. Penting. Terakhir. Saya bilang terakhir itu terakhir betul sudah. Karena kan saya bilang alinea terakhir sudah. An tastabri'a minal bauli, hendaknya dia itu menuntaskan al-baul, kencing, istibra. Istibra ini penting ya. Ini berkenaan dengan sah tidaknya sholat kita. Jangan sampai kita habis buang hajat, ya ternyata masih ada kencing yang keluar. Makanya perlu istibra. Ya. Karena kan dalam riwayat Nabi itu pernah melewati sebuah kuburan, ya Nabi mendengar penghuni kubur itu disiksa di dalam kubur. Salah satu penyebabnya adalah ya la yastanji min bauli. Tidak istinja yang bersih ketika dia kencing. Makanya penting istibra. Caranya menuntaskan buang air kecil tadi, kencing, bitanahnu, dengan berdehem. Ini tapi berdehamnya harus tahu nih. Jadi bukan dari tenggorokan, bukan dari dada, tapi dari perut. Dengan nah, itu bukan itu. Kalau kita batuk, oh itu sudah dikasih isyarat, sudah lah katanya.
Jadi dari perut ya. Jadi perut itu menekan, jadi mendorong. Ya. Jadi tekanannya di perut. Tapi jangan terlalu banyak benarnya. Biasa saja. Kalau bisa tidak bersuara pun tidak apa-apa. Gitu ya. Gitu ya. Tapi hati-hati jangan sampai depan yang tuntas, di belakang keluar lagi. Tanah nuh ya. Lihat tanah nuh. Berdeham, deham. Ini kan berdeham-deham ini kan bahasa juga. Makanya kadang kalau kita sementara khutbah Jumat terlalu lama khutbahnya, kadang jamaah itulah senjatanya. Sama juga kalau majelis begini kan, kalau ada sudah di antara jamaah yang paham sudah kita tuh. Atau teriak amin padahal belum doa. Belum lagi doa sudah amin. Gitu. Sama juga kalau bulan Ramadan kita sholat tarawih, itu kadang belum sampai waladhdallin sudah ada yang teriak di belakang amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu menunjukkan bahwa jangan lama-lama. Ya. Saya pernah baca, nggak tahu apa yang saya baca. Surah Al-Maidah kalau nggak salah saya baca. Al-An'am saya baca. Itu 2 kali itu makmum amin. Mungkin karena terlalu khusyuk dalam sholat. Ya, ayatnya kan sama, dhalin gitu kan. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ada itu di belakang. Amin. Karena enggak hafal kan ayatnya kan. Waduh ribut sekali. Saya bilang kacau sholat kalau begini. Akhirnya setelah itu saya tidak baca-baca lagi begitu. Takut nanti jangan sampai tidak khusyuk jamaah gara-gara ayat yang seperti ini. Makanya saya tidak baca yang ada dolin-dolin itu tidak saya baca. Jadi itu at-tanahnu berdeham, wan natr. An-natr. Natr itu diurut. Ya, diurut. Salasan 3 kali diurut. Ini harus digambarkan. Ini contoh lah, contoh. Ini contoh. Atau ini ya, ini. Ya, ini standar kan ukurannya. Ukuran orang Indonesia. Ini diurut, jadi bukan diurut begini. Ini di bawah, ini kan ada tempat keluarnya itu. Tuh di situ keluar jalurnya. Itu yang diurut, didorong dari ke depan. Salasan 3 kali. Atau halus saja, jangan terlalu kasar. Nanti lepas. 3 kali. Ya fikih memang harus begitu. 3 kali ya. Jadi didorong, dilepas, didorong, jangan didorong ditarik lagi. 3 kali, jangan sampai 20 kali. Bi'imrar yadi ala asfalil qadib. Nah itu tadi dengan jari-jari ya, ya ala asfalil qadib, di bawah kemaluan ya. Jadi itu diurut. Kalau perempuan itu perutnya agak ditekan, gitu ya. Sebenarnya ada satu, kalau kita itu buang hajat, kalau kita kencing, itu harusnya bertumpu kepada anggota tubuh atau kaki yang sebelah kiri, supaya tuntas itu. Ya, banyak orang kan kadang setelah kencing, karena itu tadi 2 model kencingnya, apakah berdiri atau jongkoknya jongkok biasa. Ini harusnya dicontohkan ini. Yang kadang kan sebelah kiri pada anggota kaki yang harus
Ya, jadi ini ditinggikan. Jadi kalau kita kencing begini, baru kencing. Nah, ini sebelah kiri. Itu insya Allah tuntas itu. Ditambah tadi istibra, berdehem, perut, kemudian, nah itu. Jadi itu. Kalau misalnya mau lagi lebih yakin, sebelah lagi, gini. Nah, tapi jangan begini. Itu gaya lain itu. Makanya kadang ada yang beser itu kencingnya. Jadi sudah kencing, sudah istinja, terasa lagi keluar. Ya, karena tidak tuntas. Ya, ini kan sholatnya tidak sayang seperti ini. Ya, jangan bilang tidak apa-apa sedikit saja. Tetap tidak sah. Jadi ini sepele. Makanya kan penyebab azab kubur salah satunya itu. Jangan sampai kita merasa ibadah kita sudah diterima, ya, istinja kita sudah tuntas, ternyata belum. Apalagi WC berdiri, ditulis lagi namanya itu. Laki-laki kan fleksibel dia. Nah, ini, jadi makanya bagus WC yang jongkok itu tadi. Makanya saya kalau musafir itu tidak pernah sama sekali kencing di WC yang berdiri tadi itu. Tidak pernah. Mending saya masuk WC, buka semua. Di Dallas bebas ngapain kan? Jadi buang buang hajat bebas. Jadi tidak terganggu sama sekali. Tak juga ada najis yang menempel pada pakaian lalu kita pakai sholat. Karena saya juga sudah batuk, berarti itu tandanya sudah itu. Insya Allah yang akan datang, mudah-mudahan kedepannya masih ada pembahasan lagi. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini mendatangkan berkah. Semua yang hadir pada subuh hari ini dengan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan ya, segala langkah kita menuju ke tempat ini dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan segala hajat kita. Tidak ada pertanyaannya? Tidak ada. Kalau sudah bilang ada satu tidak ada pertanyaan, berarti memang lama sudah tadi itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وشرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan membaca penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.